Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, ini kayaknya kurang semangat ya. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, terima kasih banyak. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini saya selaku fasilitator akan bersama dengan kalian untuk membahas dan mempelajari terkait mata pelatihan kompetensi yang ada di dalam agenda kedua nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 untuk tahun 2023. Nah, untuk mengetahui mata pelatihan ini, sabar dulu ya, saya perlu untuk memperkenalkan diri dulu. Betul tidak? Betul. Oke, baik. Ini adalah profil singkat saya. Nama saya Muskamal Esos MSI. Saya lahir di Kabupaten Bone 21 Juni 1982 dan sekarang ini di dalam jabatan Widya Suara Ahli. Ya. Kemudian saya menamatkan studi S2 di Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin, dan nomor telepon yang bisa dihubungi tertera pada layar. Saya kira ini profil singkat saya lanjutkan. Oke, untuk mengawali pagi ini tentunya kita harus quote dulu ya. Quote itu adalah semangat pagi agar kita semua yang berada di dalam kelas ini bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Selamat pagi, semoga cerahnya matahari membawa inspirasi dan semangat baru untuk kita semua. Setuju? Setuju. Oke, baik adik-adik semua. Nah, pembelajaran kita ini menyangkut kompetensi. Sekarang saya coba ya untuk membacakan 3 quote dari Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama adalah Insinyur Haji Soekarno. Beliau berkata bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, ya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Kemudian disampaikan oleh B.J. Habibie, ya, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, jadi siapa lagi? Ya. Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Kemudian Insinyur Joko Widodo mengatakan, percayalah, kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bertarung. Insya Allah kita mampu untuk melewati tantangan global yang ada ini, yang berat sekalipun itu berada di depan kita. Nah, adik-adik semua, untuk memeriahkan proses pembelajaran ini supaya kalian tidak kaku, ya, tidak termotivasi, tidak merenung dan segala macam, kita ada games dulu ya. Games kali ini adalah games yang disebut dengan games tebak kata. Oke. Gamenya sangat sederhana. Games ini kata kuncinya adalah huruf K. Ya, siapa yang tahu nanti tolong raise hand ya. Oke, sip. Kata kuncinya K, nanti kalian jawab, kalian tebak. Ya. Nah, sekarang deskripsinya adalah sebagai berikut. Hal ini adalah terkait dengan skill, knowledge, dan gitu. Ada yang tahu? Kompetensi. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus buat teman-teman kita. Nah, luar biasa. Pas benar dengan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita perlu review dulu ya. Kita review dulu apa pembelajaran kita pada mata pelatihan sebelumnya di akuntabilitas. Ayo. Akuntabilitas ada tanggung jawab pada pemerintah.
Oke, betul sekali, luar biasa ya. Nah, sangat betul, akuntabilitas itu adalah tanggung jawab terhadap pemerintah. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan ya apa yang ingin diketahui dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya saya perlu mengungkap nih apa isi hati kalian, apa yang ingin kalian ketahui ya terkait tentang mata pelajaran kompetensi ini. Kita menggunakan aplikasi Jamboard, boleh? Oke, silahkan diakses di aplikasinya masing-masing. Oke, sudah? Oke, terima kasih sudah diakses. Mari kita lihat ya seperti apa harapan kalian semua pada pembelajaran kalian. Oh, luar biasa, ini sudah terlihat pada layar. Dari Ervina ingin mengetahui terkait tentang bagaimana meningkatkan skill. Dari Ipon ingin mengetahui bagaimana menerapkan tentang knowledge. Oke, luar biasa ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjawab harapan dari teman-teman semua. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah mata pelatihan kompetensi. Tentunya memiliki tujuan belajar. Tujuan belajarnya adalah ada hasil belajar dan indikator hasil belajar. Hasil belajarnya adalah peserta dapat memahami konteks lingkungan, PUKA, disrupsi teknologi, dan pembangunan aparatur. Kemudian indikator hasil belajar mampu memahami konteks lingkungan, menjelaskan tentang kebijakan, dan mengemalkan nilai. Ya, oke. Berikutnya, ini adalah kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salut, salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kawan-kawan CPNS. Selamat datang para mitra Mas dengan semangat baru, semangat juga. Kawan-kawan semuanya, di dunia itu pandai dengan perubahannya sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi dan adanya globalisasi. Dan kunci untuk semuanya adalah bahwa kita untuk belajar mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kawan-kawan merupakan generasi emas yang akan menjadi para pengambil keputusan pada era Indonesia masa ini. Oke, teman-teman, ini adalah video kedua. Silahkan. Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara Ervi Mutmainah memaparkan tentang arah kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di era revolusi industri 4.0. Ervi Mutmainah menjelaskan, dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0, maka kita harus menyiapkan aparatur sipil negara dengan kemampuan-kemampuan baru di sektor publik, seperti kemampuan bersahabat dengan digital, kemampuan memanfaatkan TIK dalam melaksanakan tugas, berwawasan global dan competition. Kita harus memberikan pembekalan kepada mereka untuk menjalin networking atau jejaring. Kemudian bagaimana mereka menguasai bahasa asing. Kemudian juga Oke, nah berdasarkan dua video tadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Nanti raise hand ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa perlu memahami konteks lingkungan itu? Oke, silakan. menurut saya hal itu dilakukan untuk mengatasi persoalan yang ada di lingkungan tersebut. Oke, betul sekali. Kita beri applause buat teman-teman kita. Ini ya, luar biasa ya. Jadi jawabannya sudah betul untuk mengatasi persoalan yang ada. Nah, berikutnya teman-teman semua terkait dengan PUKA, maka kita akan membahas 4 hal. Pertama yang disebut dengan volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguitas. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut tentang PUKA ini, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda mendengar konsep PUKA? Selamat datang di era PUKA. PUKA merupakan kepanjangan dari volatility, artinya berubah cepat dan tidak stabil. Uncertainty, artinya masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, seperti yang terjadi di masa pandemi ini.
Complexity berarti akan tercipta dunia modern yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan ambiguity artinya keadaan perekonomian dan bisnis yang membingungkan dan sulit dipahami. Konsep ini berhubungan dengan cara seseorang dalam membuat keputusan, merencanakan, mengelola risiko. Oke, teman-teman semua, tadi penayangannya sudah kita lihat bersama ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa membantu menjawab mengapa VUCA itu perlu dihadapi? Boleh? Oke, silakan. Resen? Iya, silakan. Kalau menurut saya mengapa VUCA perlu dihadapi ya, karena kita perlu mengatasi persoalan atau permasalahan kita. Oke, persoalan dan permasalahan yang ada ya, yang dihadapi di setiap instansi kita. Oke, betul sekali. Nah, teman-teman semua, kita lanjut lagi untuk pembelajarannya. Nah, sekarang materinya adalah terkait tentang disruption. Apa sih yang disebut dengan disruption? Disruption adalah penggunaan teknologi baru ya yang ada menggantikan teknologi lama ya, dan ini adalah sebuah inovasi. Sistem-sistem yang lama demikian juga harus diganti menjadi sistem yang baru dan supaya lebih efektif dan efisien. Nah, untuk mengetahui tentang disruption ini, mari kita simak video berikut ini. Terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor transportasi harus diharapkan segera menyesuaikan diri terhadap segala tantangan agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah disrupsi teknologi digital. Menteri Perhubungan mengatakan penyelenggaraan transportasi konvensional diharapkan. Oke, terima kasih ya. Kita sudah menayangkan video dan kalian saya yakin sudah tahu tentang penerapan disruption itu. Nah, teman-teman semua, hari ini setelah kita mempelajari banyak hal, mari ya kita bagi kelompok ya, kita diskusi santai dengan 4 kelompok. Oke? Ini untuk kelompok 1 ya, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Oke, sepakat semuanya? Sepakat, Pak. Oke, kalau begitu. Ya, setelah kita berdiskusi, teman-teman semua, saya mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang kalian telah sampaikan itu sudah mengarah kepada contoh penerapan disruption. Luar biasa, kita beri applause untuk 4 kelompok. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional ya itu mengarah kepada sesuai peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJPM tahun 2020 hingga 2024 ya, dalam rangka untuk apa? Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong melalui nawacita. Nah, berikutnya ya, hari ini kita akan membahas tentang sistem merit. Sistem merit itu adalah kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Nah, kemudian berikutnya membahas tentang kompetensi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 memecah kepentingan manajerial, teknis dan sosial kultural. Nah, berikutnya penerapan sistem merit itu bisa dilakukan ya melalui melaksanakan tugas dengan baik dan meningkatkan kompetensi diri dan membantu untuk orang lain untuk belajar. Nah, untuk melaksanakan tugas bisa dengan pengetahuan, membuat jejaring hormat dan aktif dalam forum. Nah, kemudian berikutnya teman-teman semua, ini RPJPM 2020-2024. Nah, ini diharapkan dalam rangka apa? Mewujudkan world class bureaucracy, dicirikan dengan tata kelola yang baik, semakin efektif dan efisien. Nah, berikutnya role play, teman-teman semua. Hari ini kita role play ya, kita membagi 4 kelompok yang tadi. Role play kita ini kita akan dramakan ya. Drama ini 10 menit lamanya. Setiap kelompok role play mementaskan seperti apa penerapan merit sistem itu di lingkungan instansi kita masing-masing. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya, terima kasih banyak kalian sudah mencontohkan penerapan merit sistem melalui role play. Luar biasa. Kita beri applause buat kita semua. Nah, berikutnya adik-adik semua, ini dalam rangka apa yang kita lakukan role play itu dengan penerapan disruption dan penerapan itu semua dalam rangka untuk mewujudkan Smart ASN Indonesia Emas 2045. Nah, setelah itu teman-teman kita konklusi dulu hari ini apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini. Kalau menurut saya kita mempelajari VUCA untuk melihat bagaimana potensi perkembangan di masa. Oke, luar biasa. Jadi kita simpulkan untuk mendapatkan pembelajaran
pembelajaran kita hari ini. Nah teman-teman, ini adalah waktu kita untuk evaluasi. Silahkan evaluasi kita hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa definisi dari PUKA dan uraikan disruption itu beserta contohnya dan penerapan merit system dalam tugas hari-hari. Nanti tugas untuk evaluasi ini kalian kumpulkan, scan barcode dulu, boleh? Silahkan. Iya, scan barcode. Terima kasih. Nanti tugas evaluasinya tolong ya semuanya evaluasi yang tadi dengan tugas hari ini dikumpulkan di Google Link berikutnya. Nah, saya kira itu teman-teman semua ya pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Saya harap kalian semua sehat selalu, tetap bahagia dan semangat. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.